Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di Masjid Nurul Ikhlas yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ikhlas beserta jajarannya, kemudian yang sama-sama kita hormati yakninya Ketua RW 04 beserta jajarannya, kemudian Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mungkin malam kau ujian ya Bu ya, ujian ya Jo. Jadi kita berprasangka baik saja kepada Allah. Mudah-mudahan kepada saudara kita yang tidak berhadir, mungkin memiliki kesibukan, aktivitas yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, kita bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik kepada saudara kita yang memiliki kesibukan tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu, adapun judul pembahasan kita pada malam hari ini yakninya kunci-kunci dari keberkahan. Saya terinspirasi dengan sebuah buku yakninya yang alhamdulillah Bapak Ibu yang langsung diberikan oleh adik kandungnya yakninya Syekh Ali Jaber. Pernah beberapa tahun yang lalu Pak Ketua, kami pernah mengundang di masjid dan juga di musalla, di sekolah, di masjid dan di sekolah. Saya juga terinspirasi dengan abangnya Syekh Ali Jaber tersebut. Qadarullah, Allah belum mempertemukan, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah walaupun tak jumpa dengan abangnya, akan tetapi Allah pertemukan dengan adiknya yakninya Husain Jaber, Syekh Husain Jaber. Alhamdulillah kemudian beliau mengamanahkan dan memberikan buku kepada saya pada waktu itu yakninya Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan dan Rezeki. Setelah saya baca Bapak Ibu, setelah saya amati, sungguh luar biasa kunci-kunci keberkahan yang diberikan sebuah buku tersebut Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bahas pada malam hari ini dan kita korelasikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yakninya bagaimana sih hidup yang berkah tersebut. Bapak Ibu, kunci dari hidup berkah tersebut cuma dua Bapak Ibu. Kunci dari hidup berkah itu cuma dua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu." Dan kalau sekiranya kata Allah, penduduk dari suatu negeri ataupun masyarakat ataupun jemaah apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kuncinya itu dua Bapak Ibu. Tetapi proses untuk mendapatkan kunci ini banyak Bapak Ibu. Jadi kuncinya cuma dua, amanu wattaqo. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau sekiranya kita menginginkan kehidupan yang berkah, maka tidak terlepas dari dua kunci ini. Memiliki dua kunci, memiliki aplikasi yang begitu banyak. Macam
Macam seperti HP hari ini Bapak Ibu. HP-nya satu, Samsung ataupun Realme ataupun yang merek yang lain pun, tetapi memiliki aplikasi yang banyak. Memiliki aplikasi yang banyak untuk menuju kepada sesuatu yang kita inginkan. Padahal kuncinya cuma satu, yakni HP. Maka begitu pula lah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma dua, amanu wattaqa. Tetapi aplikasinya banyak, Pak. Untuk mendapatkan proses-proses dari keberkahan tersebut. Yang pertama adalah amanu. Amanu itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang mengucapkan dengan lidah, orang yang meyakinkan di dalam hati, dan orang yang mempraktikkan di dalam hidup dan kehidupannya. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan bahwasanya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengatakan, kemudian dia tunjukkan dengan pembuktian hatinya, dengan yakinkan bahwasanya tidak ada yang dia, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak dia sembah dan dia ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tunjukkan dengan wasjud waqtarib, dan dia tunjukkan dengan cara bersujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman itu. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang yakninya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut bermakna kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang ditinggalkan, dan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Itulah manusia yang takut tersebut, Bapak Ibu. Makanya manusia yang bertakwa itu kata Allah, sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia mentaatinya. Dan apabila dia mendengar dan dia mentaati, Bapak Ibu, maka terbukalah kunci-kunci keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu, yakninya jangan pernah kita memandang sesuatu yang baik yang banyak yang didapati oleh seseorang, akan tetapi di samping itu kita tidak melihat bagaimana pengamalan kekuatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj tersebut adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada dia. Mungkin rezekinya mudah, pekerjaannya lancar, usahanya lancar. Kemudian kita lihat dia baik-baik saja, Bapak Ibu. Itu disebut dengan istidraj. Yakninya istidraj tersebut adalah sebagaimana yang Allah korelasikan di ayat yang lain di dalam surah Al-Zukhruf, wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin, kata Allah. Dan Allah tidak menginginkan kezaliman, tetapi merekalah yang menginginkan kezaliman. Siapa yang menginginkan kezaliman? Yakninya orang yang istidraj tadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang dia inginkan. Mungkin dia meminta harta yang banyak, telah Allah kabulkan. Nih kata Allah, mudah aja rezekinya Pak Ketua. Kemudian dia meminta pangkat dan jabatan, nih Allah kabulkan. Kemudian dia meminta apa yang dia inginkan, dikabulkan semuanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu semua, Bapak Ibu, dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka perlahan maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menunggu kapan waktu kehancurannya dari sesuatu yang tidak pernah dia sadari, Bapak Ibu. Itu yang paling menyakitkan, Pak Ketua. Itu yang paling menyakitkan, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita bergelimbangan dengan harta yang begitu mewah, dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki, semuanya terdapat, semuanya terkabulkan. Tetapi secara tidak sadar ataupun secara sadar, apa yang kita cintai tersebut satu persatu, perlahan demi perlahan, kemudian hilang tanpa pamitnya, Bapak Ibu. Hilang tanpa permisinya. Dan itu tidak kembali lagi. Dan itulah merupakan suatu kebencian yang Allah
yang Allah berikan kepadanya setelah dia tidak mensyukuri dari suatu nikmat yang Allah berikan kepadanya, Bapak Ibu. Makanya yang kita minta itu adalah keberkahan. Yang pertama, yakninya keberkahan dari harta kita ini, Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan dengan harta yang banyak, jangan kita mengatakan dengan harta yang melimpah, apabila yang pertama kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak berkah hidup kita, Pak. Hari-hari itu dari pagi sampai malam hidup bekerja saja, Bapak Ibu, mencari uang saja tanpa istirahat dan tanpa memikirkan waktu istirahat, yakninya salat. Bukankah kata Nabi telah mengatakan, wahai Mu'adz, bahkan aku istirahatnya kapan Nabi? Yakninya istirahatnya Nabi adalah di waktu salat. Maka istirahatnya seorang pekerja adalah di waktu salat. Dan apabila dia mendengarkan suatu azan, muazin mengumandangkan azan, dia melaksanakan salat, dan itulah waktu istirahat dia dalam bekerja, Pak. Dan dia bekerja dan dia salat, maka harta yang dia dapati insyaallah hartanya berkah. Kemudian tak kalah dia bekerja, terpanggil hatinya apabila dia mendengarkan tangisan dari anak yatim, rintihan dari fakir miskin, tidak sungkan dan tidak berat kantongnya untuk membantu saudaranya tersebut, Pak. Murah saja dia mengeluarkan rezeki, itu disebut harta yang berkah, Bapak Ibu. Kemudian setiap himbauan untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memikirkan bagaimana uang saya habis nantinya. Saya sudah mencari uang dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, masa saya infakkan? Masa saya keluarkan? Dia tidak mikirkan itu, Pak. Dia mikirkan bagaimana bisa dia berinfak, sebagaimana yang Nabi mengatakan, anfiqa ya bana adama unfiqa alaika. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Allah akan membalas infakmu. Dia memahami hal tersebut, ya Bapak Ibu, lalu dia mengeluarkan infak tersebut, maka itulah harta yang berkah tersebut. Kemudian yang kedua, keberkahan yang kita dapati dalam hidup dan kehidupan kita, yakninya dengan aplikasi, dengan amalan yang kita laksanakan. Mulut yang kita miliki, Bapak Ibu, mata yang kita miliki ini tidak henti-hentinya untuk membaca Al-Quran. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kata Nabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai penolong bagimu nantinya. Maka hidup yang berkah itu, Bapak Ibu, mendatangkan kebaikan. Maka keberkahan itu secara bahasa adalah tumbuh. Berkah itu secara bahasa adalah tumbuh. Kita lihat, Bapak Ibu, yakninya tanaman. Mungkin Bapak Ibu yang suka menanam, kemudian Bapak Ibu tuangkan biji, kemudian biji tersebut tumbuh dia. Maka dengan tumbuh tersebut secara bahasa itu disebut dengan barokah. Tumbuh dia, Bapak Ibu. Kemudian dari tumbuh tersebut dia berkembang, itulah disebut dengan berkah. Berkah yang luas, memiliki cabang, memiliki bunga, dan memiliki buah. Itulah bermakna keberkahan. Maka bermakna keberkahan itu, yakninya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan itu, Bapak Ibu. Maka dengan yang kedua ini, dengan kita rajin membaca Al-Quran, mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita, tubuh kita paksakan untuk membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Yakninya tubuh tersebut akan menjadi saksi nantinya di hari kiamat, yakninya tidak akan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tekankan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi. Sesungguhnya Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat, akan mendatangkan penolong, akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Tidak ada penolong yang datang kepada kita kecuali kebaikan, yakni salah satunya adalah Al-Quran.
Maka di dalam pintu-pintu keberkahan ini Bapak Ibu sungguh luar biasa. Yakninya apa yang ditulis oleh almarhum, yakninya Syekh Ali Jaber tersebut. Yakninya Al-Quran, yang mana kita ketahui beliau adalah seorang hafal Quran, seorang ahli Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu setiap bulan puasa ada namanya Hafiz Indonesia. Pernahkah Bapak Ibu nonton Hafiz Indonesia di siang hari? Itu salah satunya adalah, dan jurinya adalah Syekh Ali Jaber. Dan kita lihat bagaimana luar biasanya dia, dan bagaimana luar biasanya Allah mengangkat keberkahan dari orang yang membaca dan menghafal Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang di pandangan mata manusia dia tidak pantas untuk dimuliakan. Di dalam pandangan manusia dia tidak pantas untuk dimuliakan, Bapak Ibu. Tetapi karena keberkahan dari Al-Quran, Allah muliakan dia. Maka luar biasa dengan Al-Quran ini. Maka apalagi diri kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan malaikat nantinya yang akan mempertanyakan kepada kita setiap apa yang telah kita perbuat di atas dunia ini. Maka salah satunya dengan kita membaca Al-Quran. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, kemudian dari apa yang dia pelajari kemudian diajarkan kepada orang. Diajarkan kepada orang. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai anak, mempunyai cucu, maka kami sampaikan, kami pesankan kepada kita semua Bapak Ibu, anak-anak kita yang seperti ini Bapak Ibu, anak-anak yang kita seperti ini, saya pesankan kepada kita dan kepada diri kita semua, jangan sampai anak kita yang belum pandai baca Al-Quran, yang belum pandai melaksanakan solat, yang belum pandai beribadah kepada Allah, jangan sampai Al-Fatihahnya orang lain yang mengajarkan Bapak Ibu. Sekali lagi saya pesankan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, yang belum pandai membaca Al-Quran, yang belum pandai melaksanakan solat, cuman dia main-main saja sebelum dia diserahkan kepada guru, maka saya pesankan jangan pernah sekali-kali Al-Fatihahnya anak kita tersebut, cucunya kita tersebut dapatnya dari orang lain. Tahukah Bapak Ibu apa alasannya? Bu, tahukah Bapak Ibu apa alasan dari yang Ambo sampaikan tadi? Jangan pernah Al-Fatihah yang akan didapati oleh anak kita tersebut dapatnya dari orang lain. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Karena kalau dibacanya nanti pahalanya orang tua yang dapat pahalanya itu. Ya, yang lebih lengkapnya, yang lebih logikanya Bapak Ibu, yang lebih nyatanya lah lagi. Kita kan perlu nyata. Karena apa? Ibu Al-Quran bisa. Ada lagi Bu yang lebih nyatanya lagi. Iya, itu yang lebih tepatnya. Solat 5 waktu yang dilaksanakan, tidak sah solat seseorang apabila dia membaca Al-Fatihah. Kemudian itu solat wajib. Belum lagi solat sunat. Dan tambah lagi dengan amalan-amalan yang lainnya Bapak Ibu. Itu dibuka dengan salah satunya dengan Al-Fatihah. Maka anak kita, cucu kita Bapak Ibu, pastikan kita selaku orang tuanya, pastikan kita selaku nenek atau atuknya yang memastikan bahwasanya dia itu harus bisa pandai baca Al-Quran dengan kita. Sama ya seperti yang Ibu bilang tadi, supaya pahalanya tidak dapat sama dia. Iya, itu salah satu juga. Yakninya dengan kita mengajarkan Bapak Ibu, dengan kita mengajarkan Al-Fatihah tersebut, tak kala dia melaksanakan salat, tak kala dia mulai takbir, Allahu Akbar, lalu dibacanya Al-Fatihah, sudah mendapatkan dia pahala. Dan ibu, bapak, nenek, atuk, keluarga yang mengajarkan Al-Fatihah tersebut, maka secara otomatis akan mengalir pahalanya kepada dia Bapak Ibu. Makanya begitu luar biasa Al-Quran ini. Dan Al-Quran dan Al-Fatihah betul seperti Ibu bilang tadi, yakninya ibunya Al-Quran.
Yakninya Al-Quran itu, yakninya Al-Fatihah tersebut adalah sebagai pembuka. Maka dengan kita mengajarkan anak kita sholat, dengan dia pandai membaca Al-Fatihah, sampai tua Bapak Ibu akan terkenang sama dia bahwasanya saya yang mengajarkan, saya belajar Al-Fatihah ini adalah dari ayah saya. Walaupun Ustaz, saya bukan seorang Ustaz, saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang orang hebat Ustaz, tetapi anak saya, cucu saya, sama saya semuanya pandai Al-Fatihah. Itu dah hebat daripada Ustaz tu Pak. Itu dah hebat kita daripada Ustazah tu Bu. Walaupun hanya satu Al-Fatihah itu saja yang kita ajarkan kepada dia, dan pasti diamalkan selama dia Islam, sampai kapanpun pasti diamalkannya. Dan salah satunya adalah kewajiban solat. Tidak sah solat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka dia bacanya Al-Fatihah, walaupun ayat yang lain dia tidak hafal. Bacanya Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai habis, waladdallin amin. Dia tak hafal surat yang lain, lalu dia ruku, kemudian iktidal, sujud, selesai dia solat, sah solatnya. Sah solatnya Pak. Ya, sah solatnya. Kenapa? Al-Fatihahnya sudah dibaca. Dan ayat yang lain itu kayak seperti sebagian surah, yakninya ayat dalam Quran itu adalah hukumnya tidak wajib di dalam solat. Makanya Al-Fatihah itu wajib. Maka minimal kita membacakan, mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada cucu kita, dan dia pandai dengan apa yang kita ajarkan, itu adalah pahala yang akan mengalir kepada kita seperti yang Ibu bilang tadi Bapak Ibu. Walaupun kita tiada nantinya, tak kala dia melaksanakan solat, insya Allah pahala itu akan turun kepada kita. Maka begitu luar biasanya Al-Quran ini. Kemudian Bapak Ibu, dengan kita membaca Al-Quran, yakninya keberkahan, kebaikan kepada kita. Makanya kata Nabi, bacalah Al-Quran di rumahmu. Jadi di rumah itu perlu juga baca Al-Quran Bapak Ibu. Minimal surah yang kita rutinkan, minimal surah yang kita rutinkan adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dan di malam Jumat, yakninya surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, dan surah Yasin. Maka minimal kita mengistiqomahkan hal tersebut Bapak Ibu. Insya Allah Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan kepada kita Bapak Ibu. Dan setelah solat 5 waktu minimal, dan ditambah dengan solat sunnah yang lainnya, minimal kita mengistiqomahkan membaca dari sebagian dari isi Quran, yakninya ayatul kursi. Satu dari ayat kursi itu kita rutinkan kita baca Bapak Ibu. Kata Nabi, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca ayat kursi setelah selesai solat, kemudian dia meninggal, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru cumanya satu ayat kursi. Satu ayat kursi saja Bapak Ibu kita rutinkan, kita membaca setelah solat, baik itu solat wajib, solat sunat, dan kita rutinkan walaupun di dalam isi buku tersebut menceritakan, walaupun kita tidak sempat membaca yang lainnya, walaupun kita setelah solat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kemudian kita lanjut kepada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'alus salam, kemudian Allahumma a'ini ala zikrika, ya Allah bantu kami dengan zikir, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika, dan jadikan aku manusia yang bersyukur, wa husni ibadatik, ya Allah, dan jadikan ibadahku ibadah yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Minimal kita membaca itu Bapak Ibu, dan kita sambung dengan Al-Fatihah dan ayatul kursi. Kemudian kita mau pergilah lagi Bapak Ibu. Itu seminimalnya ibadah, salah satunya dari lantunan Al-Quran yang kita baca Bapak Ibu. Kalau bisa lengkap. Kalau bisa lengkap dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, dan sedikit berdoa. Ustaz, saya buru-buru Ustaz. Maka setidaknya kita membaca tadi itu doa juga Bapak Ibu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'alus salam
fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Semuanya adalah kebaikan. Allahumma antas salam, yakninya keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, yakninya kebaikan dari keselamatan tersebut. Kemudian dan terakhirnya yakninya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'alus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Dari kebaikan salam tersebut, kita meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Itu adalah doa. Kemudian Allahumma a'inni tadi Bapak Ibu, ya Allah, ya Allah bantu aku dengan zikirku ya Allah, dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 doa yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu hamba dengan berzikir, bantu hamba dengan selalu untuk mengingatmu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah jadikan aku hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah jadikan ibadah yang aku kerjakan ini adalah ibadah yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Kemudian kita baca Al-Fatihah dan kita baca Kursi, kaburlah kita lagi Bapak Ibu. Ustaz, saya sibuk Ustaz, maka kaburlah lagi. Minimal itu yang kita istiqomahkan, insyaallah berkah hidup kita Bapak Ibu. Berkah hidup kita. Maka dengan kita membaca Al-Quran, dengan mengamalkan, bukankah Allah SWT telah mengatakan ya kepada kita, wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa sifat, kata Allah. Dan Allah turunkan Al-Quran gunanya untuk apa? As-sifat, yakni sebagai obat. Pertanyaannya Bapak Ibu, di zaman Nabi, di zaman sahabat, apakah rumah sakit awal bawah sudah ada? Bu? Atau selain rumah sakit awal bawah sudah ada? Belum ada rumah sakit Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi tidak ada sakit? Sakit. Apakah di zaman sahabat ada sakit? Ada. Lalu siapa obatnya? Siapa tabibnya, dokternya? Siapa dokternya Bapak? Ya Bapak Ibu, dokternya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ada suatu ketika, yakninya seseorang yang digigit oleh kalajengking Bapak Ibu. Kakinya digigit oleh kalajengking, cuman satu amalan yang diamalkan dan Allah berikan kesembuhan, yakninya dengan membaca suratul Fatihah, dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan membaca surah Al-Fatihah. Dibaca surah Al-Fatihah, ditempelkan di tubuhnya yang sakit, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kita, kepada orang tersebut Bapak Ibu. Dan itu pula lah amalan yang pertama kali yang disampaikan kepada kita, dan salah satunya isi dari buku tersebut Bapak Ibu. Kita baru sakit kepala sedikit Pak, udah langsung cari bodrek. Langsung cari bodreksin, langsung cari puskesmas, buatlah amalan. Sakit kepala itu badan kita panas atau dingin Bu? Bu, kalau kita demam itu badan kita panas atau dingin? Panas. Obatnya panas apa? Dingin. Apa salah satu medianya? Adalah air. Salah satunya lagi apa? Adalah Al-Quran. Apa kata Nabi? Yakninya bacakan Al-Fatihah di tempat kita yang sakit tersebut. Bacakan surah Al-Fatihah. Minimal surah Al-Fatihah yang kita amalkan Bapak Ibu, melalui perantara air, kemudian kita minumkan, kemudian kita usapkan insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sakit kepala kita Bapak Ibu, Nabi mengajarkan, yakninya ada namanya istinsak. Istinsak itu adalah tak kala kita mau berwudu, masukkan air itu ke dalam lubang hidung kita. Sakit Bu, sakitnya hitungan detik, sakit Pak Ketua. Itu namanya istinsak. Kemudian mengeluarkannya adalah istinsar. Istinsak, tak kala kita memasukkan air ke dalam hidung kita, air sifatnya panas atau dingin? Dingin. Kepala kita sifatnya panas.
dingin berjumpa dengan panas dan itu diabadikan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Dan tak kala kita membaca Al-Fatihah, kita membaca minimal Al-Fatihah, lalu kita amalkan, kita masukkan ke dalam hidung kita, maka berjalanlah air tersebut ke dalam tubuh kita Pak. Hitungan detik sakit, tetapi setelah itu Pak, luar biasa, sungguh itu. Makanya Nabi itu tak pernah sakit Bapak Ibu. Kenapa? Dia merutinkan membaca Al-Quran. Sebab kenapa? Al-Quran ini adalah obat. Makanya kunci yang saya kasih tadi itu dua Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa. Betul kata Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran, tapi kalau kita tidak yakin dengan Al-Quran, tidak jadi itu Pak. Betul nak begitu? Betul nak Bu? Hah? Ustaz, tak yakin nak bawa Al-Quran ke Ustaz? Kayaknya puskesmas jangan hebat aja. Ya kalau tidak yakin kita bagaimana? Dan pertanyaannya, datang pun kita ke dokter, apakah langsung sehat? Bu, Pak, ini obat ya Pak ya, minum 3 kali sehari, makannya ini dan segala macamnya, Bapak Ibu telan, langsung sehat Bu? Langsung sehat? Enggak juga langsung sehat Pak. Butuh proses. Dan begitu pula lah Al-Quran itu juga. Bahkan Al-Quran itu, bahkan dia paling cepat terkadang. Ya terkadang dia butuh proses. Maka amalan yang kita amalkan yang pertama, yakni kita membaca Al-Quran, merutinkan kita membaca Al-Quran. Makanya Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa. Dan Al-Quran diturunkan adalah sebagai sifat, sebagai obat. Makanya nama Al-Quran itu banyak. Ada yang disebut dengan yakninya Ummul Fatihah, ada yang disebut dengan As-Sifa, ada yang disebut dengan Al-Bayyinah, ada yang disebut dengan Al-Furqan. Banyak nama-nama dari Al-Quran ini Bapak Ibu, yang semuanya itu adalah mendatangkan keberkahan kepada kita. Mendatangkan keberkahan kepada kita. Insya Allah sampai saat ini Bapak Ibu, orang yang yakin kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran, sampai hari ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tetap selalu menjamin hidup dan kehidupan dia. Rutin kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, walaupun satu ayat. Dan satu huruf yang kita baca itu bukan sepele bagi Allah, tetapi satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Bapak Ibu khatam Al-Quran, sudah berapa kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Tidak berapa lama lagi Bu, 2 bulan atau 3 bulan lagi kita sudah masuk bulan puasa nih. Sudahkah kita punya target untuk membaca, untuk menghatamkan Al-Quran? Ustaz, kalau untuk menghafal mungkin berat Ustaz, oke. Maka minimal setidak-tidaknya kita harus khatam Bu. Kita harus khatam Al-Quran. Sudahkah kita mempunyai planning dari sekarang? Bulan puasa insya Allah di awal Maret ataupun di akhir Februari. Sudahkah kita mempunyai planning? Sudah berapa kali saya nantinya harus menghatamkan Al-Quran ini? Lalu bagaimana caranya Ustaz? Mulai dari sekarang Bapak Ibu. Mulai dari sekarang untuk diusahakan bagaimana bisa untuk merutinkan dan menghatamkan Al-Quran tersebut. Insya Allah dengan kita membaca dan menghatamkan Al-Quran ini Bapak Ibu, yakninya hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa? Satu huruf dinilai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita mengetahui berapa banyak jutaan huruf yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yakninya aplikasi yang ketiga untuk meraih keberkahan ini adalah yakninya jangan pernah kita tinggalkan untuk sholat. Hidup kita ini Bapak Ibu, yakninya bukan untuk bebas ini dan segala macamnya. Kita beragama, kita yang diatur oleh agama tersebut. Kita di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang buat Bu? Siapa yang buat Pak? Manusia. Manusia saja mengatur kita. Dia bukan menciptakan kita. Dia bukan memberikan rezeki kepada kita, tetapi kita diaturnya dan kita mentaati aturan tersebut. Kayak seperti kepolisian Bu, Bapak Ibu tak kalah kena tilang, bisa kita sampaikan mana pasalnya, undang-undangnya apa,
tahun berapa. Itu semuanya berdasarkan undang-undang. Tak bisa dia bertindak dan menindak seenaknya. Itu manusia yang tidak memberikan rezeki kepada kita, yang tidak menciptakan kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan dia telah membuat aturan kepada kita, yakni agama. Salah satu dalam aturan keagamaan tersebut adalah solat. Maka solat adalah aplikasi yang ketiga untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang paling baik, alat komunikasi yang paling cepat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali solat. Makanya dari kelima solat tersebut, Bapak Ibu, ada satu solat, salah satu dari 5 tersebut ada satu solat yang mana keistimewaannya luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Aqimis shalah, laksanakanlah salat liduluki syamsi, yakninya kata Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam, yakninya terbenamnya matahari, yakninya ila khasakil lail, yakninya dengan terbitnya malam, dengan terbenamnya matahari, yakninya wa qur'anal fajr, yakninya dan dirikanlah salat fajar, yakninya salat subuh. Kenapa salat subuh tersebut lebih utama dibandingkan dengan yang salat yang lain, Bapak Ibu? Salat zuhur memiliki keutamaan yang luar biasa. Salat asar memiliki keutamaan yang luar biasa. Salat maghrib memiliki keutamaan salat luar biasa, dan salat isya memiliki, tetapi salat subuh ini memiliki sangat luar biasa. Sebab kenapa? Salat subuh disaksikan oleh 2 malaikat. Salat subuh disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat pagi. Malaikat malam dia mencatat nama pengurus masjid yang hadir solat di masjid, dicatatnya sama malaikat malam. Tak kala malaikat malam tersebut ganti sip, tak kala dia mau ganti sip, maka masuklah malaikat pagi, fajar. Maka masuklah malaikat pagi, maka masih tercatat nama Pak pengurus masjid. Maka 2 malaikat yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada hamba-Mu ya Allah, kata malaikat malam, yang namanya si fulan bin fulan. Kemudian malaikat pagi juga mengatakan, ada hamba-Mu ya Allah, si fulan bin fulan. Lalu kata Allah, aku mencintainya dan dia mencintaiku, dan aku ridha kepadanya dan dia ridha kepadaku, maka akan aku ampunkan dosanya. Jadi solat subuh ini, Bapak Ibu, yakninya memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa, fadilah yang sungguh luar biasa. Makanya Abdullah bin Maktum menyampaikan, ya Rasulullah, bolehkah aku solat di rumah? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi mengatakan, apakah kamu mendengarkan suara azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid. Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak melaksanakan solat berjamaah? Nabi tidak jawab. Lalu Nabi pertanyakan, apakah kamu mendengar muazin membacakan Al-Fatihah? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid. Siapa Abdullah bin Maktum itu, Bapak Ibu? Manusia yang memiliki mata yang buta tetapi hati yang terang, Bapak Ibu. Dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Dia tidak bisa melihat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa ini, Bapak Ibu. Kenapa? Buta. Tetapi dia melihat bagaimana kedahsyatan, keluar biasaan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk melaksanakan salat berjamaah. Berbeda dengan awak ya Pak. Ya Pak ya? Ibu ya Pak? Berbeda dengan awak Ibu. Awak mata bisa mencaliak, apapun yang bisa mencaliak, tetapi masjid tempat kita untuk solat tak bisa tercaliak dewak, Pak. Abdullah bin Maktum tidak bisa melihat sesuatu yang indah, yang besar dan segala macamnya, tetapi bisa dia melihat bagaimana tempat sujud, tempat solat. Itulah yang berkah hidup itu, Bapak Ibu.
Apabila tubuh kita ini sempurna dan apabila tidak terarah dengan arah yang positif, berarti belum berkah hidup kita, Pak. Belum berkah hidup kita. Ustaz, sayang kok susah kali bangun subuh, Ustaz. Apa kata orang Minang? Belajar ke alam. Alam tak kambang jadi guru. Belajar ke alam, Bapak Ibu. Apa tu belajar ke alam? Bapak Ibu pernah menangan ayam berkukuk pagi-pagi? Ayam berkukuk subuh-subuh? Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan ayam berkukuk pagi-pagi? Kenapa ayam bisa berkukuk subuh-subuh? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Ini saya dengar juga dari ceramah Ustaz Ristawardi, memang lucu tapi masuk akal kita. Kenapa ayam bisa bangun pagi-pagi bisa berkukuk, Bu? Inya batu. Ayam itu ndak bagadang, ayam itu ndak duduk di kedai kopi sampai tengah malam tuh, Bapak Ibu. Inya kalau ndak bermanfaatnya lalu, Pak. Inya ndak, inya ada waktu yang tersisa tersebut dia manfaatkan untuk istirahat tidur, maka bangunnya di waktu subuh. Babeda jawab, Ustaz, ambo ku susah bana jago subuh, Ustaz. Jam berapa lalu? Ambo lalu jam 3 katanya. Ambo lalu jam 3 katanya. Jadi ndak ada apa lalu dah. Ndak, Pak Ustaz, ambo lalu jam 3. Jadi jam berapa apa jago? Ambo jago jam 10, jam 11 aja. Salah awak, Bapak Ibu? Salah. Lalu bagaimana? Maka belajar kita kepada alam, belajar kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi, Bapak Ibu. Makanya ayam itu, Bapak Ibu, ndak adonyo bagadang. Inya ndak berjudi, inya ndak main domino dah. Inya kalau ndak ada keperluan yang wajib yang penting, maka dia lebih baik tidur dan subuhnya insyaallah dia bangun, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tak ada pernah ayam talambek jago. Pernahkah ayam talambek jago, Bu? Tak pernah. Sebab kenapa? Inyo istiqomah. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen kita cepat bangun, makanya salah satunya adalah cepat kita tidur. Kemudian buat amalan-amalan sebelum kita tidur. Maka solat ini sangat berkah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melaksanakan solat, maka mohon maaf bana, Bapak Ibu. Apa bedanya awak joku? Apa bedanya awak joku ciang? Kucing solat enggak, Bu? Kucing solat apa enggak? Enggak. Ayam solat apa enggak? Enggak. Apa teranak awak sapi solat apa enggak? Enggak. Kalau awak enggak solat, Bapak Ibu, apa bedanya awak dengan inyo? Makanya awak harus berbeda dengan makhluk yang lain. Dengan malaikat saja kita harus berbeda, Bapak Ibu. Dengan iblis saja kita harus berbeda, apalagi dengan hewan. Wajib kita berbeda. Hewan tak solat, kita harus solat. InsyaAllah berkah hidup kita, Bapak Ibu. Yang terakhir, yakninya dari pintu-pintu keberkahan, dari aplikasi yang keberkahan tersebut adalah yang terakhir itu, Bapak Ibu, yakninya berbanyaklah membantu dan menolong orang lain. Berbanyaklah membantu dan menolong orang lain. Salah satunya adalah kita mengeluarkan infak dan sedekah kita. Bapak Ibu, hari ini kita mungkin menyadari tak kala kita mengeluarkan, berat kali saya mengeluarkan uang. Tetapi apa kata malaikat, apalagi di waktu subuh. Di dalam buku ini menceritakan, Bapak Ibu, di waktu subuh minimal kita istiqomahkan walaupun 2.000. Di waktu subuh minimal 2.000. Itu minimal setiap hari. Setiap hari di waktu subuh minimal 2.000. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus, minimal 2.000. Apa keistiqomahnya? Apa keistimewaannya? Tak kala kita berinfak di waktu subuh, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh doa malaikat. Ini malaikat yang langsung berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfikan halafan. Ya Allah, gantilah
berkahilah orang yang telah berinfak di waktu pagi ini ya Allah. Siapa yang berdoa, Bu? Malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu dijabah doanya apa tidak? Diijabah. Malaikat itu Bapak Ibu doanya diijabah. Ustaz, berarti di waktu subuh saja Ustaz? Tidak. Subuh itu adalah pintu pembuka Bapak Ibu. Maka bukalah pintu keberkahan kita itu dengan salah satunya dengan berinfak di waktu subuh. Dan di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, maka hidup kita kita habiskan dengan bersedekah, dengan berinfak, maka terkena kita dengan doa malaikat tadi. Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah ganti infak dari orang yang telah berinfak kepadamu ya Allah. Malaikat langsung berdoa, Pak. Wa yaqulul akhar, kata Nabi, dan ada satu malaikat lagi yang berdoa. Siapa dia? Yang dia tidak mau berinfak, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau menolong, dia tidak mau membantu. Apa kata malaikat tersebut? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakan, hancurkan, laknat, cabut keberkahan dari harta dari seseorang yang pemilik harta tersebut ya Allah. Siapa doa, Bu? Malaikat. Maka apabila terkena kita dengan doa tersebut Bapak Ibu, maka hancurlah hidup kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita 2000. Minimal kita, kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu, ibu-ibu biasanya kalau di tempat kami ataupun di luar sana juga memang zepayar mak-mak ni yang luar biasa ya Pak Ketua. Maka ibu-ibu lah buat program di kita ini adalah program subuh berinfak. Maka setiap subuh tersebut ada yang memberikan memberikan semangat, ayo berinfak setiap subuh. Minimal 2000 setiap hari. Apa susahnya Bapak Ibu? 2000 setiap hari, minimal 2000. Ustaz berat kali 2000, 1000. Apa lagi? Lupa terus berinfak. Makanya harus ada yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Makanya biasanya mak-mak itu kalau di tempat saya tuh Bu, ada tuh salah satu mak dan ibu tuh memang saya angkat jadi tuh Pak, jadi PJ untuk penggalangan dana. Jadi kalau dia tuh Pak Ketua, memang dia tuh setiap saat dia nyinyir dia, Bu, itu Pak Ketua dia mau ini, Bu, dia Pak Ketua tuh. Maka diingatkan terus. Jadi dan itu gunanya kita diingatkan oleh kawan kita itu Bu. Dan setiap subuh itu saya tengok, ya yang ingin berinfak, kata. Ada, ingat ya, oh iya ya, berinfak ya, kata. Jadi 2000, 1000 dan sesuai lah apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir, 2000, 1000 minimal kita infak. Insyaallah Bapak Ibu, minimal kita berinfak sampai mati, kita berinfak 2000 minimal, ataupun bisa lebih kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih, insyaallah kebaikan itu akan datang kepada kita nantinya Bapak Ibu. Hari ini kita tidak bisa memanennya, hari ini kita tidak bisa menikmatinya. Insyaallah tak kala kita mati nantinya, apa yang kita berikan itu, itulah yang akan kita dapati Bapak Ibu. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nantinya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan yang kita harapkan tadi Bapak Ibu, mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengukur dari satu banyaknya suatu apa yang Allah berikan, tidak, tetapi keberkahan yang Allah datangkan kepada kita. Dan yang terakhir, yakninya di tanggal 27 nantinya, untuk berkahnya negeri kita ini Bapak Ibu, yang mana kita akan melaksanakan pemilihan wali kota, pemilihan gubernur di tanggal 27. Dan saya pun menyampaikan, dan khutbah semalam juga saya sampaikan juga kepada jemaah di Masjid As-Salam yang di Pangeran Hidayat tak kalah saya khutbah. Dan ini perlu juga saya sampaikan, jangan pernah kita golput Bapak Ibu. Yang terakhir ya, perlu saya sampaikan, jangan pernah kita golput. Apa itu golput? Tidak tahu menahu dan tidak ikut dalam pencoblosan tersebut. Bapak Ibu warga negara Indonesia, Bapak Ibu orang Pekanbaru, terdaftar di dalam DPT tersebut, gunakanlah hak pilih kita. Sebab kenapa? Orang yang memiliki hak pilihnya dan dia tidak menggunakan hak pilihnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya Bapak Ibu. Dan sebelum kita mencoblos, sebelum kita memilih, malamnya laksanakanlah salat istikharah. Laksanakan salat tahajud.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah datangkan pemimpin yang arif, adil dan bijaksana, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah negeri kita ini Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita tinggalkan solat kita. Maka bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk mendatangkan keberkahan di negeri kita ini adalah dengan doanya kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum di tanggal 27 pada malamnya tanggal 26 itu, maka laksanakanlah salat sepertiga malam, salat tahajud, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, datangkanlah kepadaku pemimpin yang layak untuk memimpin jadi wali kota di Pekanbaru ini Allah, untuk menjadi gubernur di provinsi Riau ini Allah. Untuk apa? Agar Allah mendatangkan keberkahan. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan ini pernah saya sampaikan, jangan mau Bapak Ibu dilakukan serangan fajar. Apa kata Nabi? Orang yang suap dengan orang yang menyuap, api neraka. Bagaimana pemimpin itu akan hidupnya baik? Bagaimana pemimpin itu selama 5 tahun dia akan bekerja dengan ikhlas? Bagaimana dia akan bekerja dengan hati? Bagaimana dia bekerja dengan programnya? Apabila prosesnya dilalui dengan cara suap, prosesnya dilalui dengan serangan apa namanya Pak? Serangan fajar, ya serangan fajar namanya Pak ya. Walaupun prosesnya dilalui dengan serangan malam, serangan apapun, Bu, iko ada piti 100.000 ya Bu ya. Tolong pilih wali kota iko, tolong pilih gubernur ko, jangan dipilih itu Bu. Jangan dipilih itu Pak. Sekali lagi yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu, sampaikan ini, kalau ada yang datang kepada Ibu tim suksesnya, Bu, Pak, iko ada piti 100.000, piti 200.000, piti 500.000, Pak RW, Pak Ketua Masjid, tolong pilih pemimpin iko, jangan dipilih pemimpin itu Bapak Ibu. Kenapa? Haram pemimpin itu dipilih. Sebab kenapa? Proses dari yang haram, pasti hasilnya akan haram. Sebab kenapa? Kalau dia duduk, dia tidak akan memikirkan kita, dia akan memikirkan bagaimana uangnya yang sudah habis yang diberikan kepada rakyatnya. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya sebelum saya tutup, pada tanggal 27 gunakan hak suara kita, dan sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah mau menerima serangan fajar apabila Ibu telah dijanjikan untuk ini dan selamanya, dan untuk memilih pemimpin itu jangan pernah dipilih Bapak Ibu. Sebab kenapa? Kita manusia, dan itu adalah bentuk suap, bentuk sogok. Kata Nabi, orang yang menyuap dan orang yang sogok itu tempatnya di neraka. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Ustaz, jadi ini datang aja lagi Ustaz, bedakan antara sogok dengan hadiah. Ibu ya, bedakan dengan sogok dengan pemberian. Kalau sekiranya dia pemberian, Bu, iko ada baju Bu, iko adiko dan segala macamnya. Kalau siapapun pemimpin Ibu, terserahlah. Mau Ibu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, terserahlah. Atau di gubernur nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah Ibu lah. Tetapi iko ada infak sedikit, ada sedekah sedikit dari calon iko. Dan itu bukan ada tuntutan untuk Bapak Ibu harus memilih itu. Itu bukan bermakna itu sogok, itu pemberian. Maka bedakan antara pemberian dengan sogokan. Jadi itu ya Bapak Ibu, supaya berkah negeri kita ini Bapak Ibu. Ya terkadang kita kasihan Bapak Ibu. Baru 2 tahun, setahun jadi gubernur, lanjut tangkuk dek KPK. Alah setahun 2 tahun jadi wali kota, lanjut aja dek KPK. Sebab kenapa? Prosesnya ndak elok, pasti tiba dia tidak akan elok do Bapak Ibu. Yang terancam siapa? Yang terancam awak juga Bapak Ibu. Kenapa? Awak yang akan bertanggung jawab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bermanfaat terutama bagi saya, bagi kita semua. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Terkait dengan keberkahan tadi, terkait dengan pemimpin tadi, ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ibu-ibu ada yang tanya? Apa? Nah, alhamdulillah, kami sudahi. Ya.